Baiklah, perkenalkan nama saya Daniel Diaris dengan NIM H0711818130. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang skema kriptografi kunci publik, atau biasa disebut dengan kunci asimetri yang diterapkan pada RSA dan RSA CRT. Jadi pada video sebelumnya itu kita sudah menjelaskan tentang kunci simetri, di mana kita ketahui untuk kriptografi modern itu ada dua, kunci simetri dan kunci publik atau asimetri. Jadi pada video kali ini kita jelaskan khusus untuk kunci publik atau simetri yang pada RSA dan RSA ZRT. Jadi yang pertama itu kita akan menjelaskan tentang RSA. Jadi RSA merupakan algoritma kunci publik yang paling terkenal dan paling banyak aplikasinya sampai sekarang ini. Di mana algoritma RSA ini ditemukan oleh Ron Rivest, Adi Samir, dan Len Adelma yang merupakan tiga peneliti dari Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1976. Untuk penerapan dari RSA banyak digunakan pada SSL atau TLS, OpenSSL, web browser, contohnya Chrome, Firefox, dan sebagainya, email seperti Gmail, PGP, Outlook, dan sebagainya, VPN, dan Telegram dengan 2038 bit RSA. Jadi untuk algoritma RSA itu, pertama kita tentukan P dan Q-nya yang merupakan bilangan bulat yang sifatnya adalah rahasia. Kemudian untuk nilai N-nya itu merupakan hasil perkalian P dan Q yang sifatnya tidak rahasia. Terus kita mencari totian N-nya, di mana itu P kurang 1 dikali Q kurang 1, yang sifatnya rahasia. Jadi untuk E-nya itu adalah kunci enkripsi, yang merupakan PBB dari E dan totian N yang saling prima yaitu 1, yang sifatnya tidak rahasia. Terus ada kunci deskripsi, yang D kongruen dengan E pangkat min 1 modulo totian N yang sifatnya rahasia. Terus ada M, yaitu plaintext-nya yang bersifat rahasia. Dan ada C, yaitu ciphertext yang sifatnya tidak rahasia. Jadi untuk penurunan rumus RSA untuk enkripsinya itu E yang parameternya M itu sama dengan C modulo dengan M berpangkat E modulo N. Untuk deskripsinya DD dan parameter C-nya itu sama dengan M kongruen atau modulo dengan C pangkat D dengan dimodulkan dengan N. Untuk pembangkitan sepasang kunci. Jadi untuk pembangkitan kunci pada RSA ini pertama dipilih dua bilangan prima P dan Q yang sifatnya rahasia dan nilainya besar. Terus kita hitung nilai P-nya, itu P dan kali Q. Terus kita hitung nilai totian N-nya, merupakan P kurang 1 dikali Q kurang 1. Yang keempat, kita pilih bilangan bulat E yang untuk kunci publiknya, di mana E relatif prima dengan totian N. Terus kita hitung kunci deskripsinya dengan persamaan E dikali D kongruen dengan 1 modulo totian N, atau bisa ditulis D dikali E pangkat min 1 dimodulkan dengan Fn, di mana hasil berupa kunci publik En dan kunci privat Dn. Sedangkan untuk enkripsi dan deskripsi dari RSA, di mana untuk enkripsi dinyatakan pesan menjadi blok-blok plaintext dalam bentuk M1, M2, dan seterusnya, dengan syarat MI lebih besar daripada 0 dan kurang dari N kurang 1. Terus kita hitung blok ciphertext-nya, di mana untuk CI sama dengan MI per pangkat E modulo dengan N. Dan untuk deskripsinya itu kita gunakan rumus MI sama dengan CI berpangkat D modulo N. Kemudian ada RSA CRT. Jadi CRT atau dikenal dengan Chinese-Remainder Theorem merupakan suatu teori matematis yang berfungsi untuk membantu menyederhanakan eksponensiasi modular yang berukuran besar. Hal ini karena pada algoritma RSA biasa memiliki kekurangan, di mana sulit untuk melakukan proses deskripsi karena nilai eksponensiasinya itu relatif sangat besar, sehingga terciptalah sebuah RSA CRT. Jadi untuk pembangkitannya hampir mirip, cuma ada perbedaan. Yang pertama itu sama-sama ada P dan Q-nya, ditentukan nilai N dan totian N-nya. Terus nilai E yang relatif prima, E terhadap totian N.
Terus kita tentukan nilai D-nya, yaitu mirip tadi E dikali D kongru dengan 1 modulo .nn. Yang berbedanya di sini, kita harus tentukan nilai dp-nya, di mana D modulo dengan P kurang 1, untuk dq-nya itu D modulo Q kurang 1, dan ada Q inverse, yaitu Q pangkat min 1 modulo P. Di mana sehingga kunci publiknya itu hasilnya merupakan E, N, dan privatnya itu ada 5, yaitu dp, dq, Q inverse, P, dan Q. Jadi untuk enkripsinya itu pesan langsung dirubah ke dalam bentuk ASCII, kemudian dimasukkan ke rumus C sama dengan M pangkat E modulo N. Sedangkan untuk deskripsinya, pertama kita tentukan nilai M1 dan M2, di mana M1 sama dengan C pangkat DP modulo P, dan M2 sama dengan C berpangkat DQ modulo Q. Terus kita menentukan nilai H-nya, di mana nilai H sama dengan Q inverse dikali dengan M1 dikurang M2 modulo P. Dan untuk hasil deskripsinya, itu M sama dengan M2 ditambah dengan H dikali Q. Selanjutnya kita akan masuk ke codingnya. Baiklah, untuk coding dari RSA dan RSA GRC sebagai berikut. Jadi yang pertama itu kita import library untuk math, untuk perhitungan. Jadi yang pertama itu kita buatkan metode untuk merubah karakter menjadi number. Terus number ke karakter. Terus kita buatkan metode untuk mengecek apakah bilangan n-nya itu prima. Jadi ini fungsinya dicek apakah dia prima atau tidak. Terus kita buatkan GCD atau apakah dia relatif saling prima. Terus kita lakukan menghitung privat key-nya dari E dan Totien. Jadi fungsi yang ini, metode-metodenya digunakan oleh keduanya, tinggal saya taruh di luar untuk RSA dan RSA CRT. Dimana yang pertama kita akan bahas tentang RSA. Dimana pada RSA itu untuk menghitung public key-nya, dia menerima 3 inputan, yaitu P, Q, dan E. Terus dicek apakah P-nya itu atau Q-nya itu prima. Sebagai berikut, jika iya, langsung dicari nilai N-nya, yaitu nilai dari P kali Q. Terus kita totalnya di rumusnya tadi, P kurang 1 dikali Q kurang 1, dimana hasil E-nya itu yang kita terima, kita hitung apakah dia relatif prima terhadap E dan Totien, apakah dia 1. Jika dia iya, dia sangat relatif prima, akan memprint dua hasil, yaitu untuk public key-nya berupa nilai E dan N, dan untuk private key-nya itu berupa D dan N. Selanjutnya, untuk enkripsi pada RSA, dia menerima 3 inputan, yaitu untuk public key-nya itu berupa E dan N, dan pesannya yang ingin kita rubah, kita ingin enkripsikan. Jadi kita langsung menggunakan rumusnya, nanti dia akan menghasilkan ciphertext dari pesan yang kita enkripsikan tadi. Kemudian untuk melakukan deskripsinya, dia menerima 3 parameter juga, di mana dia menerima untuk private key-nya, yaitu D dan N, dan pesan ciphertext yang ingin dideskripsikan dengan rumus sebagai berikut, akan menghasilkan message atau plain text-nya kembali, sehingga bisa dimengerti oleh si penerima. Jadi pada contoh ini kita buatkan kuncinya, count public key-nya. Jadi kita inputkan P-nya itu 137, dengan Q-nya 131, dengan nilai E-nya sama dengan 3. Jadi hasil hitungannya akan menghasilkan public key berupa 3 dan 17.947, dimana untuk private key-nya itu 11.787 dengan 17.947. Dimana di sini kita ingin mengenkripsi pesan yang berisi nama saya, itu Renaldi Arif. Jadi kita gunakan public key-nya, yaitu 3 dan 17.947. Maka akan menghasilkan ciphertext sebagai berikut. Dimana untuk melakukan deskripsi agar si penerima paham apa maksud dari ciphertext ini,
kita menggunakan private key-nya, yaitu 11.787 dengan 17.947. Dengan isi pesannya itu adalah isi teksnya. Maka hasil deskripsinya sesuai dengan apa makna yang atau pesan asli yang ingin kita kirimkan. Dimana untuk selanjutnya itu RSS CRT, dimana ada sedikit perbedaan pada menghitung public key-nya, dimana dia sama-sama menerima 3 inputan, yaitu P, Q, dan E. Terus dicek, cuma di sini bedanya, dimana pada untuk RSS biasa dia langsung mendapat nilai D-nya, sedangkan untuk CRT dia dicarikan lagi untuk DP, DQ, dan Q inverse. Jadi rumusnya seperti ini, D modulo P kurang 1, D modulo Q kurang 1, dan seterusnya. Untuk hasil public key-nya mirip, dimana E, N. Sedangkan untuk private key-nya dia ada 5, dimana isinya itu berupa DP, DQ, Q inverse, P, dan Q. Merupakan hasil yang tadi. Sedangkan untuk enkripsinya hampir sama. Yang membedakan adalah deskripsi, karena seperti yang disebutkan, deskripsinya itu terlalu besar untuk RSA biasa, di mana terciptalah CRT yang lebih memudahkan dalam menghitung deskripsinya, lebih meringankan kerja dari komputasi. Jadi untuk deskripsinya itu menerima 6 parameternya, dimana yang private key-nya ini sudah ada 5, DP, DQ, Q inverse, P, dan Q, dan ciphertext dari pesan yang sudah dienkripsi. Kemudian yang bedanya di sini yaitu yang disebutkan tadi, adanya M1 dan M2. Jadi kita cari untuk M1 dan nilai M2. Kemudian untuk nilai hanya tadi, Q inverse dikali M1 kurang M2 dimodulkan dengan P, di mana hasilnya itu M2 ditambah kali Q, seperti yang sudah disebutkan pada PPT tadi. Kemudian akan menghasilkan pesannya yang sudah dirubah ke karakter. Jadi kita gunakan yang sama tadi untuk 137, Q-nya 131, dan E-nya 3, di mana untuk public key-nya bisa kita lihat itu sama. Tetapi untuk private key-nya itu berbeda, di mana dia menghasilkan 91, 87, 114, 137, dan 131 untuk P dan Q-nya yang di belakang ini. Kita lakukan hal yang sama itu pada di sini. Kita gunakan 3 dan 17.947 yang merupakan public key-nya. Dengan isi pesan yang sama, yaitu nama saya Renaldi Arif, akan menghasilkan ciphertext yang sama bagi berikut. Sedangkan untuk deskripsinya kita menggunakan semua yang di sini pada private key-nya dengan ciphertext. Dia akan juga menghasilkan pesan yang sama atau plain text sehingga dimengerti oleh si penerima. Di mana keuntungannya pada CRT jika nilainya sangat besar, untuk komputasinya itu bisa terbilang lebih cepat dibandingkan dengan biasa. Jadi demikianlah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.